Hai teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan salah satu jurnal hasil review saya sebagai tugas ujian akhir dari mata kuliah Kimia Energi Terbarukan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adulfina Kono dengan NPM 52180038 semester 6 dari program studi kimia. Ini adalah jurnal rujukan saya dengan judul Sel Surya Pewarna Tersensitisasi atau DSSCS yang diekstraksi dari pewarna alami. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada saat ini, kebutuhan akan energi diperoleh dari sumber energi yang bersifat konvensional dan tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, gas, dan minyak bumi. Cadangan dari sumber energi tersebut akan berkurang, sedangkan kebutuhan akan energi semakin meningkat. Sebagai salah satu contohnya adalah konsumsi listrik per kapita di Indonesia per tahun itu meningkat setiap tahunnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan salah satu energi alternatif yang bisa membantu mengurangi ketergantungan akan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, telah dikembangkan salah satu sumber energi alternatif yang dapat mengatasi atau membantu mengurangi ketergantungan sumber energi saat ini, yaitu DSSC. Nah, DSSC ini merupakan sel surya generasi ketiga yang dibentuk melalui proses mekanisme fotoelektrokimia, di mana penyerapan cahaya matahari melalui pewarna tersensitisasi dan proses pembangkitan elektron hole dan transfer elektron melalui bahan semikonduktor yang memiliki struktur partikel nano. Sel surya jenis ini diyakini mampu menyediakan konsep energi alternatif dengan biaya produksi yang lebih terjangkau dan dengan teknologi fabrikasi yang lebih sederhana dibandingkan sel surya pendahulu yang berbahan dasar silikon kristal. Nah, saat ini teknologi fotovoltaik sangat memiliki kemajuan di bidang energi surya sebagai energi alternatif dan terbarukan. Salah satunya adalah fotovoltaik atau cahaya listrik dari bahan organik, di mana memanfaatkan tumbuhan untuk menggantikan foto anorganik seperti sel surya silikon. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini menggunakan fotovoltaik dari bahan organik, yaitu dari daun bayam, kulit bawang bombay, dan kol ungu. Dye atau warna atau pigmen dari senyawa alam merupakan bahan organik yang menjanjikan untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan device sel surya. Nah, penelitian ini menyajikan data eksperimen sifat absorbansi dari konduktivitas pewarna alam yang diekstraksi dari tanaman sebagai aplikasi dalam DSSC. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sel surya DSSC berbahan alam mulai dari klorofil, antosianin dari 3 jenis tanaman, yaitu dari tanaman daun bayam, kol ungu, dan kulit bawang bombay yang dikombinasikan dengan material semikonduktor TiO2 atau titanium dioksida dan optimasi elektrolit sebagai media transfer elektron. Yang berikut adalah metode penelitian. Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama bahan kulit bawang bombay, kol ungu, daun bayam, HCl dan asam asetat, isopropanol, bubuk nano, titanium isopropoksida, terpinol, etil selulosa, ditetrabutil amonium, dan pewarna ruthenium. Yang berikut adalah alat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spektroskopi UV vis, FTIR, dan SEM. Yang berikut adalah prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama adalah ekstraksi pewarna alami.
daun bawang, kol ungu, dan kulit bawang bombay dicuci dengan air dan dikeringkan. Setelah itu dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil dalam lesung. Lalu disimpan dalam botol kaca dan diisi dengan etanol. Disimpan selama 1 minggu dalam ruang tertutup pada suhu kamar. Kemudian, sisa yang berupa padatan disaring. Filter yang diperoleh atau dihasilkan digunakan sebagai larutan pewarna. Yang kedua adalah fabrikasi DSSC. Fotoelektroda atau film titanium dioksida berlapis pewarna. Itu yang pertama, diletakkan di atas platina melawan elektroda yang dibikin rupa sehingga sisi konduktivitas kedua elektroda saling berhadapan. Yang kedua, sel itu ditutup dari 3 sisi menggunakan spacer atau sealing tape, lalu dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Yang ketiga, satu sisi dibiarkan terbuka untuk injeksi elektrolit. Elektrolit sel disuntikan melalui sisi terbuka. Yang keempat, dimasukkan ke dalam ruang antara elektroda dan kapiler. Yang kelima, setelah itu, rakitan sel sisi terbuka itu ditutup dengan kabel tembaga menggunakan pasta perak. Yang ketiga adalah pembuatan elektroda titanium dioksida dan counter elektroda. Yang pertama, elektroda tipis titanium dioksida atau fotoanoda. Yang pertama dibuat dengan menyebarkan pasta titanium dioksida yang sangat transparan pada pelat kaca konduktif berlapis FTO. Yang kedua, di sisi konduktor, kaca substrat mengontrol ketebalan film untuk kontrol kontak listrik. Setelah itu, mengoleskan pasta titanium dioksida, pita perekat dilepas dengan hati-hati dan filmnya dipanaskan pada suhu 450 derajat Celcius selama kurang lebih setengah jam dalam tabung. Hasil yang diperoleh yaitu titanium dioksida dengan ketebalan kurang lebih 15 mm. Yang berikut adalah karakterisasi. Penyerapan UV vis dicatat menggunakan spektrometer Agilent tipe 60. FTIR digunakan untuk menganalisis kelompok gugus fungsi dari pewarna alami. Yang berikut, morfologi permukaan titanium dioksida dikarakterisasi menggunakan instrumen SEM. Yang berikut, karakterisasi tegangan arus listrik dilakukan dengan menggunakan Keightley tipe 2450 di bawah sinar matahari. Yang berikut adalah pembahasan. Seperti yang tampak pada slide, pada gambar A itu gambar optik pewarna yang diekstraksi dari kulit bawang bombay, daun bayam, kol ungu. Lalu gambar B itu adalah spektrum serapan UV vis dari hasil ekstraksi pewarna alami dan ruthenium atau N7119. Bisa diperhatikan bahwa pewarna ruthenium itu sebagai pembanding dengan pewarna alami. Itu memiliki 2 puncak serapan yang lebar, yaitu 387 nanometer dan 530 nanometer. Sekitaran sini. Untuk antosianin diekstrak dari kol ungu dan kulit bawang bombay dengan puncak penyerapannya itu pada 544 dan 486 nanometer. Penyerapan klorofil yang diekstrak dari bayam menunjukkan 2 perbedaan memuncak pada 662 nanometer dan 431 nanometer. Pergeseran dalam penyerapan puncak terutama disebabkan oleh struktur kimianya yang berbeda dari pewarna ini.
Yang berikut adalah gambar 2. Gambar 2A itu menunjukkan diagram skema utama struktur DSSC yang disiapkan dalam pekerjaan ini. Jadi gambar 2A ini merupakan skema dari DSSC, di mana prinsip kerja dari DSSC ini adalah saat dye atau warna yang melekat pada permukaan titanium dioksida ini akan menyerap foton dari cahaya matahari, lalu elektron akan tereksitasi ke pita konduksi titanium dioksida. Elektron akan terkumpul di titanium dioksida, lalu molekul dari warna atau dye yang ditinggalkan berada dalam keadaan teroksidasi. Selanjutnya, elektron akan transfer melalui rangkaian luar menuju lawan. Nah, pada gambar ini, efisiensi konversi daya atau PCE itu hasil yang dilaporkan diulang beberapa kali untuk waktu yang memastikan efek dari berbagai parameter di PSSC. Gambar 2B itu menyajikan mikrografi SEM dari TiO2 pada lapisan mesopori yang terbentuk pada kaca berlapis FTO. Bisa dilihat bahwa partikel TiO2 dikumpulkan untuk membentuk nanokluster homogen dan bebas retak. Nah, morfologi fotoanoda sangat berpengaruh pada aktivitas fotoelektrokimia dari DSSC. Gambar 2C ini merupakan pengaruh konsentrasi TiO2 untuk lapisan mesopori pada serapan. Nah, lapisan dengan konsentrasi TiO2 yang berbeda yaitu 4%, 6%, dan 8% dan 10%. Di mana absorpsi UV vis yang direpresentasikan tercatat pada lapisan mesopori 10%, titanium dioksida menghasilkan absorpsi tertinggi. Hal ini terjadi karena kemungkinan karena penyerapan DSSC yang berbeda yang dibuat menggunakan titanium dioksida, lapisan mesopori dengan konsentrasi berbeda, dan ruthenium sebagai pemeka. Yang berikut adalah parameter fotoelektrokimia dari DSC menggunakan konsentrasi titanium dioksida yang berbeda, seperti yang tampil pada tabel 1. Lalu tabel 2 ini merupakan parameter fotoelektrokimia DSSC selama 1 minggu. Pada tabel 1 jelas terlihat bahwa efisiensi meningkat dengan meningkatnya konsentrasi titanium dioksida. Korsleting arus dan tegangan rangkaian terbuka 10% titanium dioksida banyak lebih besar dari konsentrasi lainnya. Konsentrasi 10% titanium dioksida adalah ambang lapisan mesopori yang tempatnya memberikan efisiensi setinggi mungkin, yaitu 2,23%. 10%. Efisiensi 10% sel titanium dioksida sebanding dengan yang telah ada sebelumnya. Jadi efisiensi secara keseluruhan 10% sel TiO2 itu memiliki nilai lebih tinggi, yaitu sebanyak 2,23%. Lalu pada tabel 2 jelas terlihat bahwa efisiensi menurun. Efisiensi keseluruhan di mana menurun dengan cepat bahkan setelah hari pertama. Setelah seminggu, sekitar 50% penurunan efisiensi diamati. Nah, penurunan kinerja PV terutama terjadi karena kebocoran atau penguapan pelarut elektrolit cair.
yaitu dari 2,23 turun menjadi 1,147. Yang berikut adalah spektrum FTIR dari pewarna alami yang diekstraksi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar nomor 4, klorofil diekstraksi dari bayam itu menunjukkan puncak pada 3435 cm pangkat min 1 itu karena kehadiran gugus hidroksil. Ini puncaknya pada 2923 cm min 1 dan 2854 cm min 1 sesuai dengan konfirmasi getaran regangan CH dan adanya gugus CH aromatik. Ikatan C rangkap O pada regangan getaran ditunjukkan pada puncak 1643 cm pangkat min 1, lalu puncak 1056 cm min 1 itu dikaitkan dengan getaran regangan COC dan kelompok karbohidrat. Peregangan getaran tekukan CNC pada puncak 1385 cm pangkat min 1 seperti yang diamati dari gugus fungsi kelompok satu warna antosianin yang diekstraksi dari kulit bawang bombay dan kol ungu. Yang berikut adalah spektroskopi fotoluminensi dari pewarna yang diekstraksi, di mana gambar A ini adalah kondisi mapan dan gambar B ini adalah waktu time finishing. Pada gambar 5A, untuk pewarna antosian itu menunjukkan adanya emisi memuncak pada 565 nanometer. Yang bergeser yang ditanda dengan tanda merah, garis merah, yaitu sebesar 15 nanometer dibandingkan dengan pewarna yang diekstraksi dari kol ungu. Di samping itu, pewarna bayam itu memancar pada puncak 485 yang menonjol pada proses fotoeksitasi yang efisien antara penyerapan dan emisi. Gambar 5B itu menunjukkan umur yang panjang untuk pewarna klorofil yang relatif terhadap pewarna antosianin. Karena itu, efisiensi yang lebih tinggi untuk sel surya berbasis klorofil dibandingkan dengan antosianin yang diamati. Yang berikut gambar 6A ini merupakan kurva maksimum kerapatan dari DSSC menggunakan pewarna alami yang berbeda. Lalu gambar B ini merupakan kurva maksimum kerapatan arus untuk sel surya yang pekat dengan ekstrak bayam selama seminggu. Pada gambar 6A, sel surya berbasis klorofil menunjukkan arus hubungan singkat yang tinggi, yaitu 0,41 mA per cm2 jika dibandingkan dengan 0,24 mA per cm pangkat 2 dan 0,21 mA per cm pangkat 2 untuk bawang merah dan kol ungu, seperti yang akan ditunjukkan pada tabel 3. Lalu pada gambar 6A, konversi fotolistrik efisiensi DSSC menurun. Bisa diamati bahwa PCE sel berbasis pewarna alami
itu rendah dibandingkan dengan yang berbasis rutenium. Ini dikaitkan dengan interaksi yang buruk antara pewarna alami dengan semikonduktor elektroda yang membatasi pengangkutan elektron dari molekul pewarna tereksitasi ke lapisan TiO2. Yang berikut tabel 3 ini merupakan parameter fotoelektrokimia dari DSSC yang diekstrak. Lalu tabel 4 ini merupakan parameter fotoelektrokimia dari DSSC dengan ekstrak bayam selama 1 minggu. Pada tabel ini, ekstrak bayam menyajikan PCE yang cukup besar, yaitu sebesar 0,17% dibandingkan dengan 0,0647% dan 0,060% dengan ekstrak kulit bawang bombay dan kol ungu. Bayam memiliki efisiensi tertinggi, efisiensi secara keseluruhan itu tertinggi yang masuk akal dibandingkan dengan masa pakainya. Hasilnya sesuai dengan laporan yang sudah dilaporkan sebelumnya, yaitu parameter fotoelektrokimia pada sel dengan ekstrak bayam itu selama seminggu disajikan pada nomor 4, di mana efisiensi secara keseluruhan sebesar 0,17 dibandingkan dengan bombay dan kol ungu. Lalu tabel 5 ini merupakan parameter impedansi elektrokimia dari DSSCS berdasarkan pekasat warna yang berbeda. Tabel 5 ini merangkum hasil yang sesuai, di mana R1 adalah seri resistensi, R2 adalah resistensi transport elektron di elektroda kontak, dan R3 adalah resistensi transfer elektron antara titanium dioksida, filem, dan elektrolit. N719 atau rutenium, bayam, kulit bawang bombay dan kol ungu itu masing-masing adalah 79,76, 126,3, 371,3 dan 430,6. Dapat disimpulkan bahwa pewarna bayam menunjukkan efisiensi yang tertinggi karena umur pembawa muatan yang lebih lama, yaitu sebesar 20,98 meter per sekon. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, 3 pewarna alami diekstraksi dari daun atau buah digunakan sebagai pemeka dan karakteristik fotovoltaiknya. Pewarna yang diekstraksi mengandung klorofil sebagai komponen pewarnaan utama bersama dengan beberapa komponen lainnya. Yang kedua, DSSC yang disiapkan dengan film tipis fotoelektroda dari 10% titanium dioksida itu menunjukkan efisiensi konversi fotolistrik yang tertinggi yaitu sebesar 2,297%. Yang ketiga, DSSC berbasis pewarna klorofil menunjukkan performasi tertinggi di antara pewarna alami yang diekstraksi dengan konversi daya efisiensi sebesar 0,17%. Yang keempat, di antara keempat pewarna yang dipelajari, ekstrak yang diperoleh dari daun bayam telah menunjukkan efek fotosensitisasi terbaik dalam hal keluaran sel sebagai komponen pewarna utama bersama dengan beberapa komponen lainnya karena dari kondensasi proton hidroksil dan metoksi dengan gugus hidroksil pada permukaan titanium dioksida yang berstruktur nano. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah saat presentasi. Saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.